Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 sampai dengan 2028, Rabu 15 Maret 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Hakim Konstitusi beserta pelaksana tugas Sekretaris Jenderal dan Panitera memasuki ruang rapat pleno. Pembukaan rapat pleno Hakim oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepada Yang Mulia kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Perlu diketahui bahwa mulai pukul 11.00 WIB tadi, sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, telah diselenggarakan pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi secara musyawarah sekaligus pemilihan wakil ketua dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup, dan rapat memutuskan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim yang terbuka untuk umum. Untuk diketahui pula bahwa dari 9 hakim konstitusi mempunyai hak yang sama untuk dipilih maupun memilih, baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua. Sebelum pemungutan suara dilakukan, saya silakan kepada Sekretaris Rapat untuk membacakan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Kepada Saudara Sekretaris Rapat, saya persilakan. Tata cara pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Umum. 1. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Kedua, setiap Hakim Konstitusi yang hadir dalam rapat pleno hakim berhak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Pimpinan rapat pleno hakim, pemilihan ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam rapat pleno hakim. Rapat pleno hakim untuk memilih ketua, wakil ketua dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ketua Mahkamah berhalangan, rapat pleno hakim dipimpin oleh wakil ketua Mahkamah. Dalam hal ketua dan wakil ketua Mahkamah berhalangan, rapat pleno hakim dipimpin oleh hakim yang tertua usianya. Quorum dan keputusan. Rapat pleno hakim dihadiri oleh paling kurang 7 hakim konstitusi. Dalam hal rapat pleno hakim tidak mencapai quorum, rapat pleno hakim ditunda paling lama 2 jam. Dalam hal penundaan rapat pleno hakim sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah dilakukan dan belum juga mencapai quorum, rapat pleno hakim dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi quorum. Pengambilan berdasarkan pemilihan ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan secara musyawarah mufakat
dalam rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum. Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud dalam angka 4, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum. Tata cara pemungutan suara. Tata cara pemungutan suara pemilihan Ketua Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara. Untuk keabsahan surat suara, Ketua Rapat Pleno Hakim memberikan paraf pada setiap surat suara yang di dalamnya memuat nomor urut dan nama para hakim konstitusi yang disusun menurut abjad. C. Setiap hakim konstitusi yang hadir melingkari nomor urut dari salah satu nama hakim konstitusi yang dipilih. Dalam hal hakim konstitusi tidak melingkari nomor urut dalam surat suara, dianggap abstain. E. Dalam hal hakim konstitusi melingkari lebih dari satu nomor urut dalam surat suara, dinyatakan tidak sah. F. Setelah hakim konstitusi menggunakan hak pilihnya, surat suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia. Penghitungan suara dilakukan setelah semua hakim konstitusi yang hadir memberikan suara. Hakim konstitusi yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah hakim konstitusi yang hadir ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih. I. Dalam hal tidak ada seorang pun hakim konstitusi yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf H, hakim konstitusi yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon dalam pemungutan suara putaran kedua. J. Hakim konstitusi yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah hakim konstitusi yang hadir pada pemungutan suara putaran kedua sebagaimana pada huruf H ditetapkan sebagai Ketua Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih. K. Dalam hal tidak ada seorang pun hakim konstitusi yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf H dan terdapat satu orang hakim konstitusi yang memperoleh suara sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang terhadap hakim konstitusi yang memperoleh suara sama banyak untuk ditetapkan sebagai calon dalam pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf I. L. Dalam hal pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf I, tidak ada seorang pun calon yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf H, dilakukan pemungutan suara putaran ketiga. M. Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara putaran ketiga ditetapkan sebagai Ketua Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih. Dalam hal pada putaran ketiga memperoleh suara calon sama banyak, pemungutan suara ditunda paling lama 30 menit untuk dilakukan musyawarah tertutup antar hakim konstitusi untuk mengambil keputusan. O. Dalam hal musyawarah antar hakim konstitusi tidak mencapai mufakat, penentuan Ketua Mahkamah Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih dilakukan dengan cara diundi dari dua nama yang mendapat suara sama banyak sebagaimana dimaksud pada huruf N. P. Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf N dan huruf O diumumkan dalam rapat terbuka pemilihan Ketua Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Tata cara pemungutan suara pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum di dalam huruf A sampai dengan huruf P di atas berlaku secara mutatis mutandis untuk pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Selesai. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih pada Saudara Sekretaris Rapat. Para peserta rapat yang saya muliakan, sekali lagi saya sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan yang dibacakan oleh Sekretaris Rapat, setiap hakim konstitusi yang hadir dalam rapat pleno hakim ini berhak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua dan atau wakil ketua. Dengan demikian, 9 orang hakim merupakan calon yang dapat dipilih sebagai ketua atau wakil ketua. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap pelaksanaan pemungutan suara. Saudara Sekretaris Rapat, saya minta untuk
menyiapkan surat suara. Baik, para peserta rapat yang saya muliakan, 9 surat suara telah disiapkan dalam pemungutan suara ini. Proses pemungutan suara akan saya pandu. Untuk itu, saya akan memanggil nama-nama hakim konstitusi secara berurutan sesuai daftar nama dalam surat suara untuk menggunakan hak pilihnya. Yang pertama, saya panggil nama yang ada dalam daftar ini, Anwar Usman. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Arif Hidayat. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Pancastaki Foe. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan. Berikut Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Berikut Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Silakan. Terima kasih Bapak Dr. Suhartoyo. Terakhir, Yang Mulia Bapak Wahidudin Adams. Alhamdulillah, pemungutan suara telah dilaksanakan. Para Yang Mulia, anggota rapat yang saya hormati, seluruh hakim telah menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, tiba saatnya untuk menghitung perolehan suara. Kepada petugas, saya persilakan untuk menghitung perolehan suara. Yang Mulia Arif Hidayat, Yang Mulia Anwar Usman, Yang Mulia Arif Hidayat, Yang Mulia Anwar Usman, Yang Mulia Anwar Usman, Yang Mulia Anwar Usman, Yang Mulia Arif Hidayat, Yang Mulia Arif Hidayat. Final ini. Ada 2 yang dilingkari. Yang Mulia Saldi Isra, Yang Mulia Daniel Yusmik Pancastaki Foe, Daniel Yusmik, Saldi Isra, Saldi Isra. Abstain, Saldi Isra. Yang Mulia Saldi Isra. Yang Mulia Daniel Yusmik.
Ya, para yang mulia, hadirin yang saya hormati, oleh karena tidak seorang pun hakim konstitusi memperoleh suara lebih dari setengah jumlah hakim konstitusi yang hadir, maka kemudian hakim konstitusi Anwar Usman dan hakim konstitusi Arief Hidayat memperoleh suara yang sama banyak, yaitu masing-masing 4 suara. Oleh karena itu, berdasarkan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua khusus untuk hakim konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat tersebut, dilakukan pemungutan suara ulang yang hasilnya akan menjadi peserta pada pemungutan suara putaran kedua. Kemudian untuk wakil ketua, kita telah melaksanakan pemilihan wakil ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Yang mulia Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Para yang mulia, hadirin yang saya muliakan, maka untuk pelaksanaan pemungutan suara pada putaran kedua untuk calon Ketua Mahkamah Konstitusi akan segera kita laksanakan. Pada sekretaris dipersilakan untuk mempersiapkan. Ya, baik. Para hadirin dan peserta rapat yang saya hormati, 9 surat suara telah disiapkan dalam pemungutan suara ini. Proses pemungutan suara akan saya pandu. Untuk itu, saya akan memanggil nama-nama hakim konstitusi secara berurutan untuk menggunakan hak pilihnya. Yang pertama, Anwar Usman. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Daniel Yusmik Pancas Takifoe. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul. Berikut, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Berikut, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Berikut, Yang Mulia Bapak Soehartoyo. Yang Mulia Pak Soehartoyo. Terakhir, Yang Mulia Pak Wahidudin Adams. Seluruh hakim telah menggunakan hak pilihnya. Untuk itu tiba saatnya untuk menghitung. Arief Hidayat, Anwar Usman, Arief Hidayat, Arief Hidayat, Arief Hidayat. Yang Mulia Anwar Usman, Anwar Usman, Anwar Usman. Para yang mulia, hadirin yang saya hormati, berdasarkan perolehan suara tersebut, selanjutnya para hakim konstitusi yang hadir melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 putaran ketiga melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim. Saudara Sekretaris Rapat, saya persilakan untuk menyiapkan pelaksanaan pemungutan suara. Yang Mulia Anwar Usman, Anwar Usman, Anwar Usman, Arief Hidayat, Arief Hidayat, Anwar Usman. Yang Mulia Arief Hidayat, Yang Mulia Anwar Usman, Yang Mulia Arief Hidayat. Para yang mulia, hadirin yang juga saya muliakan, berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Hakim Konstitusi
Yang Mulia Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028.